Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Kanjuruhan jadi tragedi terkelam Presiden Jokowi buka suara. Tragedi kelam yang menimpa sepak bola Indonesia, tepatnya di Kanjuruhan, Malang, turut menyita perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi sendiri menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian yang banyak memakan korban jiwa tersebut. Presiden juga berharap tragedi yang terjadi ini menjadi yang terakhir kali terjadi di sepak bola tanah air. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Lebih lanjut, Jokowi meminta segera dilakukan evaluasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Muhammad Iriawan, dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi memilukan ini, sebab kejadian ini sangat mencoreng dunia sepak bola tanah air yang perlahan-lahan mulai bangkit. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Modal positif Timnas U16, asisten Bima Sakti kantongi kekuatan lawan. Asisten pelatih Timnas Indonesia U16 Marcus Horizon mengakui dirinya bersama staf kepelatihan Garuda Asia sudah mengetahui gaya permainan Palestina dan Malaysia. Hal ini tidak lepas dari pantauannya langsung ketika mengamati pertandingan rival Timnas U16 Indonesia tersebut. Marcus Horizon mengatakan memang sengaja mengamati pertandingan kedua tim, lantaran menjalankan instruksi dari Bima Sakti. Bahkan perwakilan tim pelatih juga telah memantau laga Guam melawan UEA. Marcus Horizon meyakini sudah ada gambaran untuk Iqbal Gwijangge dan kolega untuk menghadapi semua pesaing di grup B kualifikasi Piala Asia U17. Meskipun begitu, sorotan terjadi pada Palestina dan Malaysia. Marcus Horizon mengatakan karakter bermain Palestina dan Malaysia memang cukup berbeda. Dalam laga itu, Malaysia berhasil menang dengan skor 4-0 atas Palestina. Pemain kunci Timnas U16 Indonesia. Pertama, Iqbal Gwijangge. Bertindak sebagai kapten tim, Iqbal Gwijangge berperan sangat vital di pertahanan Indonesia U17. Pemain berdarah Papua ini bisa mengomandoi rekan-rekannya dengan sangat tenang dan bisa ditekan lawan. Salah satu kelebihan Iqbal adalah intercept. Pemain Bandung Pro United ini tidak canggung saat duel 1 lawan 1 dan sigap melakukan sapuan bersih dalam kondisi krusial ditekan lawan. Kedua, Kavyatur Rizky. Berposisi sebagai gelandang, Kavyatur Rizky tampil menjadi pengatur irama di lini tengah. Tak hanya sigap membantu pertahanan, tetapi juga terbilang eksplosif saat membantu menyerang. 3 gol telah dilesakan Kavyatur selama Piala AFF U16 beberapa waktu lalu. Hal itulah yang membuat pemain kelahiran 17 Juli 2006 ini selalu menjadi pilihan Bima dalam 5 pertandingan. Dia hanya diganti untuk rotasi di babak kedua. Ketiga, Nabil Asyura.
Pemain didikan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Sumatera Barat ini adalah top skor sementara Garuda Asia sebutan Indonesia U17 dengan 4 gol selama Piala AFF U16 2022. Sebagai striker, Nabil bisa berperan sebagai nomor 9 juga sebagai nomor 10. Hal ini yang membuat Bima selalu menempatkannya sebagai ujung tombak. Keempat, Arkan Kakak. Meski menjadi pemain termuda di Indonesia U17, Arkan Kakak tidak minder. Malahan kondisi ini membuatnya termotivasi untuk tampil lebih baik dan bisa mengimbangi permainan pemain yang lebih tua. Selama Piala AFF U16 2022, Arkan melesakkan 2 gol dari 5 pertandingan. 2 gol itu tercipta saat melawan Filipina dan Vietnam. Bisa dibilang, gol-golnya sangat menentukan perjuangan tim. Pemain setinggi 186 cm ini juga andal dalam duel-duel udara. Itu yang membuatnya bisa diandalkan dalam situasi bola mati. Hanya ketenangannya saja yang perlu diasah lagi agar bisa semakin klinis. Liga Vietnam wacanakan penggunaan VAR, Liga 1 Indonesia alami kemunduran. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF akan membuat keputusan bersejarah dengan rencana penggunaan video asisten referee alias VAR di kompetisi lokal. Mengutip dari laporan media lokal tech.vn bahwa VFL telah melakukan diskusi dengan FIFA untuk menggunakan VAR ke V-League. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya insiden kontroversial yang menimpa Liga Vietnam. Timnas Vietnam sendiri berkali-kali menerima keputusan yang tidak menguntungkan setelah keputusan VAR di kompetisi internasional. Kebiasaan buruk di V-League menyebabkan para pemain Timnas Vietnam beberapa kali merasakan kerugian di turnamen internasional. Sementara itu, pejabat Presiden VFF Tran Quoc Tuan telah berkonsultasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino tentang penggunaan VAR di turnamen domestik. Di lain sisi, di balik gebrakan VFF untuk memajukan Liga Vietnam berbanding terbalik dengan Liga Indonesia yang tengah mengalami duka yang mendalam. Insiden Kanjuruhan menjadi bukti bahwa Liga Indonesia masih jauh dari kata baik. Baik tim ofisial maupun panitia pelaksana terlibat dalam insiden tersebut. Terkait VAR, pada November 2021 silam, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, Akmal Hadian Lukita mengatakan bahwa tim ad hoc atau tim dengan tujuan khusus pengadaan teknologi asisten wasit video atau VAR di Liga 1 akan terbentuk pada pekan pertama November tahun lalu. Namun sampai kompetisi Liga 1 musim ini, penggunaan VAR belum juga terlaksana.